Oke, kembali lagi bersama gue di Sok Jadi Pandit. Dan sebelum gue mulai ke pembahasannya, gue mau mengucapkan terima kasih dulu kepada kalian yang sudah subscribe channel ini. Dan untuk yang belum subscribe, kalian boleh subscribe karena gue akan terus update soal sepak bola ya, soal sepak bola luar negeri. Jadi pantau terus, jangan sampai ketinggalan, oke? Eh, jadi hari ini gue mau bahas review dari beberapa pertandingan yang hadir di weekend kemarin. Ya dari La Liga, dari Premier League, dari Serie A. Oke, kita mulai dari Premier League dulu. Itu eh, Sabtu kemarin ada beberapa pertandingan. Leicester menang 1-0 lawan Leeds. Ya, untuk pertama kalinya Leeds bermain tanpa Marcelo Bielsa sebagai pelatih, diganti oleh Jesse Marsch. Ya kalau kita lihat secara, gue nggak nonton pertandingan jujur, tapi kalau kita lihat secara statistik, kedua tim ini bermain cukup terbuka ya. Kalau gue bilang possession juga berimbang praktis. Leeds lebih menekan, memang lebih banyak shot ya seperti Leeds biasa ya, tapi mereka menurut gue di finishingnya ya menjadi permasalahan kalau banyak shot seperti itu tapi tidak gol. Terus Aston Villa menang 4-0, luar biasa, kemenangan yang meyakinkan sekali melawan Southampton. Gol-golnya juga kalau lihat keren-keren menurut gue dari Aston Villa. Terus Chelsea menang 4-0 lawan Burnley. Ya Chelsea ini apa ya kalau gue bilang ya, mungkin secara permainan it's not apa ya, nggak terlalu indah karena Chelsea ini kebiasaan kalau ketemu tim-tim parkir bus, permainannya itu so-so tapi mereka punya efektivitas. Dari kualitas pemainnya, makanya 1-2 kesalahan pemain Burnley, pemain belakang langsung dihukum. Sesimpel itu gitu. Jadi good win untuk Chelsea, tetap bisa setidaknya mengamankan lagi nih ya untuk di peringkat 3, karena Arsenal sudah mulai membidik nih ya. Kalau Arsenal menang satu pertandingan lagi, mereka cuma beda 2 poin loh sama Chelsea, jadi harus berhati-hati juga. Newcastle kembali menang 2-1, kemenangan yang sangat-sangat penting menurut gue, karena melawan direct kompetitor mereka di peringkat atasnya, yaitu Brighton. Mereka sekarang 5 poin di peringkat 14-13, tapi ada satu tabungan. Jadi kalau menang, mereka bisa cuma selisih 2 poin. Terus kita masuk ke match besoknya, itu ada Arsenal menang 1-0 kalau 2-3 lawan Watford. Liverpool menang 1-0 lawan West Ham, susah payah juga Liverpool, tapi tetap menang ya. Dan ini dia yang susah payah namun tidak menang, yaitu Manchester United lawan Manchester City. Derby Manchester kembali dihadirkan di Etihad Stadium, tapi kita lihat skor akhir yang 4-1. Orang mungkin dikejutkan mungkin dengan berita-berita sebelum pertandingan ini bahwa Ronaldo, Cavani, Luke Shaw sama Varane itu tidak dibawa dengan alasannya masing-masing. Ada yang katanya cedera lah, ada yang katanya belum pulih lah, walaupun sudah sebenarnya udah fit. Cavani itu kan sebenarnya udah fit, but ya gue nggak tahu apa isi gudangnya MU tuh, gue nggak tahu lah apa yang terjadi. But it's okay, mereka main dengan 4-2-3-1 di atas kertas, tapi kalau lihat di pertandingan mereka makin 4-4-2-2-2. Kembali lagi pada saat Rangnick datang, mereka menerapkan formasi ini. Tapi berbedanya dengan dua striker yang bukan striker di sini, tapi false nine, yaitu Bruno Fernandes dengan Pogba kalau lu lihat. Sedangkan Elanga dan Sancho dari sayap. Gimana jalan pertandingan? Sebenarnya ya, MU kalau nggak salah 20 menit, 15 menit itu cukup mengimbangi City loh. Memang mereka kecolongan lewat gol Kevin De Bruyne, yang menurut gua kembali lagi ada human error dari seorang Maguire, tapi ya it happens. Kembali lagi Maguire membuktikan bahwa cukup rapuh ya, di pertahanan ini sangat rapuh. Tapi MU ini cukup mengimbangi, dalam arti mereka pressing keluar. 6 pemain bahkan melakukan pressing ke City. Mereka cukup memberikan pressure lah, dapat beberapa setengah peluang juga, dapat gol dari Sancho walaupun lewat counter attack. Terus dapat peluang depan gawang Sancho.
tendangnya nggak tahu kemana, mungkin nyampe ke mana gue juga nggak tahu gitu tendangnya. Jadi cukup melawan lah MU, terutama di babak pertama masih oke lah menurut gue MU, dan memang kita tahu seperti biasa MU itu bagusnya babak pertama, dan itu ditunjukkan MU pada pertandingan kali ini. Mereka lumayan bagus di babak pertama, walaupun sebagus-bagusnya MU tetap City yang akhirnya kembali lagi unggul. City yang masih tetap bisa megang babak pertama dengan 2-1. Lalu apa yang dilakukan oleh MU di babak kedua? Ya, menjadi MU seperti biasanya, langsung drop semua pemain, drop, nggak dapat peluang sama sekali loh. Bener-bener mainnya dikurung, bener-bener diajari, dipaksa berlatih defense oleh City gitu. City kalau lihat passingnya itu kiri kanan tengah, terobosan, skill individu, long ball, bola diagonal, bener-bener semuanya itu dilakukan oleh City. Dan MU cuma satu yang mereka lakukan, passing sampai ke tengah, Pogba Bruno hilang bola, Pogba Bruno jatuh, Pogba Bruno diving. Gua nggak ngerti apa yang terjadi dengan MU babak kedua, dan itu sudah berkali-kali loh, berkali-kali musim ini di bawah Rangnick. Di babak kedua mereka drop abis. Dan lu bayangin aja, di saat bagusnya aja MU tetap kalah 2-1 lawan City di babak pertama, apalagi pada saat masa jeleknya ya, selesai bagi MU. Tapi yang mau gue bahas menariknya adalah semua gol MU kalau lihat itu ada peran dari Maguire ya. Peran dari Maguire, gol pertama ya it's his blunder gitu. Kenapa lu bisa memberikan peluang yang begitu bebas banget kalau menurut gua kepada seorang Kevin De Bruyne untuk udah gitu ke kolong ya, susah juga. Gol kedua menurut gua ada dua yang salah. Lindelof, dia mau coba heading, ngeliatnya kegocek sama Phil Foden. Abis itu bukannya lu sebagai center back lu harus tanggung jawab itu loh. Dia cuma ngeliatin, ya gua nggak tahu apa yang terjadi. Maguire juga Wan-Bissaka benar-benar diporak-porandakan lah. De Gea bisa melakukan save, reboundnya, aduh, benar-benar itu gol kedua seharusnya tidak terjadi ya kalau lini pertahanan lu bagus menurut gua. Gol ketiga deflection lagi dari Maguire, makanya bola itu bisa nggak kejangkau sama De Gea. Jadi benar-benar, dan gol keempat ya, ini kembali lagi gol keempat, jebakan offside gagal. Itu siapa yang mengawal? Kalau nggak salah itu antara, kembali lagi Maguire kalau nggak salah. Maguire yang kakinya kalau nggak salah itu ada di paling belakang gitu. Makanya si Mahrez offside ya, onside. Sampai kepala De Gea digebok gitu. Kasihan juga gue sama De Gea jujur ya. De Gea ini sudah sangat bekerja keras. 6 save dilakukan dari 10 shoot on target. Bayangkan kalau tidak ada De Gea ini bisa berapa skornya dari United. Ya, jadi ini kesimpulannya ya, jujur gue nggak ngerti apa yang terjadi. Kalau orang bilang bahwa ini gara-gara si A, gara-gara si B, menurut gue ini lebih kompleks daripada itu. Masalah yang terjadi di MU ini bukan hanya menyerang 1-2 pemain, 3 pemain, bahkan pelatih. Ini murni keseluruhan squad ini dalam keadaan yang sangat-sangat kalau menurut gue pelik ya. Konfliknya ini gue nggak tahu apa yang terjadi. Manajemen dari Ralf Rangnick juga gue pertanyakan. Benar-benar psikologis pemain MU ini sekarang sedang dalam dalam gunjang-ganjing yang sangat tidak jelas lah menurut gue. Sangat memalukan jujur untuk United kalah 4-1. Ya, jujur mereka ini sudah berat ini kalau gue bilang. Berat sekali masuk 4 besar karena mereka unggul 3 pertandingan loh sama Arsenal, dan Arsenal berada di peringkat atas mereka 48. Kalau Arsenal menang 3 pertandingan tersebut, bedanya lu hitung sendiri lah, bedanya berapa tuh? 7, 10 poin. Clear. Jadi ya fans MU siap-siap aja, tim Anda kembali lagi bermain di kasta yang seharusnya mental mereka itu ya di situ gitu, kasta Europa League menurut gue untuk sekarang ya, kita nggak tahu ke depannya. Kita ke La Liga. La Liga ada pertandingan Madrid lawan Sociedad. Madrid juga menang 4-1. Ya kurang lebih sama seperti gambaran pertandingan City lawan United ya. Real Sociedad ya kayak parkir bus. Dan ketika parkir bus, salah satunya yang bisa kita andalkan sebagai tim yang melakukan offensive adalah mencoba shooting dari jarak jauh, karena itu yang bisa dilakukan. Kalau
lu terobos ya ujungnya crossing dan banyak pemain yang menumpuk di kotak penalti. Itu dilakukan Madrid dan berhasil 2 kali. Itu yang menurut gue menjadi kunci dari kemenangan Madrid. Dari Camavinga gol yang luar biasa dari jarak jauh. Luka Modric juga melakukan hal demikian dengan kaki kiri bahkan luar biasa. Jadi no doubt layak menang, Madrid sangat layak menang 4-1. Mereka bermain sangat luar biasa dan ini membuktikan bahwa Madrid bisa bermain bagus dan itu harus dijaga oleh Ancelotti. Bagaimana janganlah lu memberikan janganlah lu bermain bertahan gitu kalau lu menangani klub sebesar Madrid, karena identitas Madrid adalah identitas permainan yang menyerang dan terbukti Real Sociedad ini bukan tim jelek loh, jujur bukan tim jelek-jelek amat, tim peringkat 6 loh, tapi bisa diobok-obok sama Madrid. Artinya kalau Real Sociedad bisa dikalahkan 4-1, menurut gue PSG ada kemungkinan bisa dikalahkan kalau mereka bermain seperti ini ya. Karena PSG kembali lagi kalah lawan Nice 1-0. Jadi PSG ini juga apa ya kalau menurut gue, kalau di pressing, kalau tidak diberikan ruang pada terutama Messi, Neymar, Mbappe, kemarin Mbappe nggak main, Di Maria lah, ini 4 pemain ini dimatikan, selesai satu tim. Jadi itu yang harus diwaspadai oleh Madrid. Itu aja kok. Kalau mereka menggempur terus bisa menurut gue sangat bisa untuk bisa comeback. Karena mereka sudah membuktikan gitu di pertandingan kali ini bahwa mereka bisa bermain melawan tim yang parkir bus loh. Real Sociedad lawan Madrid. Benar-benar ya cuma satu shot doang loh. Itu pun dari penaltinya si Oyarzabal. Udah nothing habis itu. Real Sociedad benar-benar diobok-obok. Terus Elche lawan Barcelona comeback setelah di halftime mereka tertinggal 1-0 lawan Elche. Kembali lagi Barcelona konsisten menurut gue, walaupun cukup kesulitan karena Elche kembali lagi parkir bus ya, tapi ini modal yang cukup bagus lah. Sekarang mereka peringkat 3 karena ATM lawan Betis, ATM menang sehingga Betis ini kembali ke lebih ketertinggalan lagi ya. Sekarang peringkat 5, peringkat 3 Barcelona, selisih 1 pertandingan. Jadi kalau Barcelona menang bisa melangkai bisa semakin menjauh dari ATM dengan 51 poin. Masih ada peluang Barcelona bahkan untuk runner up. Jadi ini perebutan peringkat 2, 3, 4 untuk La Liga ini masih cukup terbuka lah untuk terutama Barcelona, ATM, Real Betis, bahkan Real Sociedad. Terus dari Serie A, Juve menang 1-0 Spezia, nothing special. Napoli Milan 1-0, kita lihat Milan cukup bagus ya secara mental, bisa mengalahkan daerah kompetitor, jadi mereka sekarang di peringkat 1. Walaupun Inter belum bermain sisa 1 pertandingan, kalau itu dimenangkan Inter, mereka digusur lagi walaupun beda 1 poin. Terus ya udah itu doang dari Serie A, juga tidak banyak perubahan. Lazio menang 3-0, Roma menang 1-0. Oke, segitu dulu review dari gua. Salam sepak bola.